Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul, kali ini adalah review plus playtest Vasco Evosonic Viper FG. Kenapa Trix yang di atas meja? Karena ya memang pada saat gue pakainya Trix gitu ya. Walaupun nih sebenarnya gue aware, paling nggak ada dua perbedaan yang gue gue ngeh gitu ya. Di antara seri Vasco yang pertama ini dengan si Vasco yang kedua. Apa itu perbedaannya? Nanti di bagian belakang akan gua info lah ya, di bagian pengalaman gua ketika pakai sepatu ini. Nah, sepatu ini sendiri udah gua pakai minggu lalu. Betul, minggu lalu bersama kawan-kawan Sunmore FC. Pertama kali gua gabung bareng kawan-kawan Sunmore dan gua mainnya langsung di daerah Serpong. Jauh pakai banget sih sebenarnya dari tempat gua. Tapi karena gua butuh untuk playtest sepatu ini, jadi gua datang ke sana. Lapangannya sendiri guys, bisa gue bilang nggak cukup oke gitu ya. Ya just like lapangan biasa aja gitu ya kan. Tengahnya tanah gitu ya, nggak tumbuh rumput. Kiri kanannya oke lah, rumput, cuman rumput gajah, rumput biasa yang ya biasa aja gitu ya. Kalau dibandingin sama lapangan Sutasoma waktu gue main sama KSRJ untuk playtest si Specs BP Shaman, ya jelas lebih baik lapangannya KSRJ. Tapi untuk ngetes sepatu gitu ya kan, gue butuh sebenarnya lapangan-lapangan begini gitu ya. Nah, kenapa ini masih mengkilat guys? Karena ini sisi yang berlawanan yang gak gue pakai. Yang gue pakainya sendiri ada di bawah sini. Nanti akan kita keluarin lah ya, karena ini kemarin udah gue cuci sebenarnya, cuman mungkin nggak sempurna lah ya. Oke, anyway, sepatu ini sendiri gue pakai di game pertama gue gitu ya. Jadi game pertama gue pakai sepatu ini, game kedua gue pakai si Calci Imperto. Gamenya itu sendiri kalau nggak salah sekitar 25 menit ya per game ya. Jadi ya lumayan lah ya, sepatu ini gue pakai sekitar 25 menit. Terus pemanasan mungkin sekitar 3 sampai 5 menit lah maksimal gitu ya. Jadi sekitar 30 menit juga sepatu ini gue pakai di gua gitu ya kan. Sebelum kita cerita lah lebih detail gitu ya ke pengalaman bermain, seperti biasa, bagian pertama gua akan ceritain fittingnya dulu sepatu ini di kaki gua. Fittingnya sendiri gue bisa bilang klaimnya Vasco sepatu ini untuk kaki lebar adalah amat benar. Cocok banget, sepatu ini cocok banget gue pakai di kaki gue. Walaupun ada lebih sedikit di ujung ya, tapi gue nggak yakin kalau gue downsize ke size 42 itu masuk. Gue nggak yakin gitu. Mungkin masuk, tapi gue malah harus ngakalin kaos kaki tipis gitu ya. Mungkin gue harus tukar insole dengan yang lebih tipis gitu, which is ya bagi gue yang pemain fun football, gue sih lebih milih 43 agak gede sedikit gitu ya. Gedenya juga ya nggak terlalu banyak lah ya. Kalau gue tunjukin di sini ya ada sisa gitu ya. Dan kiri dan kanan dua jenis sepatu ini ya sama, gue bisa bilang ya. Ya sama sih basically. Lebihnya tuh ya sedikit banget gitu ya. Nggak banyak, nggak ya gue bilang nggak mempengaruhi performa gue secara maksimal lah gitu. Tapi enak banget, fitman ya bahasanya yang akhir-akhir ini sering gue dengar dari beberapa reviewer. Fitman-nya itu kalau di kaki gue sangat enak banget gitu ya kan. Pas banget ini sepatu, pas banget. Gue sendiri pakai kaos kaki apa ya? Gue lupa, tapi nanti akan gue tampilkan gambarnya lah ya. Gue rasa gue pakai kaos kakinya Ultrasoft sekali ya. Nah, itu dari fitting. Fitting wise, gue happy banget sama sepatu ini. Nah, sekarang durability gimana guys? Oke, ini penampakan aslinya sepatu yang gue pakai ya. Belum gue rapihin banget dari tali-talinya. Insole-nya juga masih gue lepas karena gue cucinya cukup brutal terus terang guys waktu itu. Ya bukan gue sih nyucinya. Kalau gue nyucinya nggak brutal, tapi karena gue sama anak-anak gue jadi agak brutal. Jadi durability sendiri gimana guys? Gue terus terang durability-nya oke, menurut gue ya, masuk kategori oke. Gue pakai di lapangan yang tadi udah gue terangin juga ya, lapangannya di tengahnya masih tanah gitu ya. Terus agak karena mainnya pagi agak basah kondisi lapangan rumputnya gitu ya. Gue bisa bilang durability-nya cukup oke, walaupun ya di sini ada sih yang sedikit kebuka gitu. Cuman ini sih gue bilang sama kayak si Shaman ya, bukan yang jadi akan akan rusak juga gitu. Tapi gue nggak tahu juga ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari yang kanan
Yang kebukanya itu ada 1, 2 sisi. Kebuka itu bukan artian kebuka lepas ya guys. Kebuka gimana ya? Ininya ya, ya gini kecil lah, dikit lah, kebuka dikit lah gitu ya. Itu untuk yang kanan. Yang kiri gue bisa bilang cenderung lebih aman ya, nggak ada yang kebuka sama sekali kalau yang kiri. Ya, itu yang kiri. Oke, sekarang kita langsung ke main menu ya, menu utama. Pengalaman ketika gue main pakai sepatu ini. Gue udah bilang ketika gue unboxing sepatu ini beratnya agak-agak nggak common untuk sepatu sintetik yang diklaim adalah sepatu speed gitu ya, karena beratnya apparently tembus 250 gram gitu ya, which is ya agak kaget sih sebenarnya gua gitu ya. Tapi guys, kalau sepatu kayak gue punya kesimpulan baru ya, mudah-mudahan gue ingat sama kesimpulan baru gue ini ya sampai kapan-kapan gitu ya. Kesimpulan baru gue adalah kalau sepatu itu ngefit di kaki lo gitu ya, ngefit banget gitu ya, itu enak aja sih makainya. Jadi gua kebetulan main waktu itu di posisi wing kiri ya, sayap kiri gue dipasang. Jarang banget gue mah. Karena ini pengalaman gue pertama kali bermain sama kawan-kawan Sunmore sih ya, nggak apa-apa. Gue memang ya pada dasarnya gue bisa bermain di segala macam posisi. Sombong ya kan. Ya fun football sih segala macam posisi bisa lah ya. Gue main di sayap kiri, which is wah pas banget nih buat gue ngetes sepatu ini ya kan. Jadi gue main di sayap kiri dan ya ada lah lari-lari gitu ya, dan gue nggak begitu kerasa ini sepatu berat aja, cuman gue bisa bilang jujur ketika gue pakai si kalsi ya kerasa kalsi jauh lebih ringan gitu ya daripada ini gitu ya. Jadi tapi ketika dipakai di kaki pas main ya nggak terlalu kerasa banget lah gitu ya, walaupun kalau bisa sih menurut gue ya lu kurangin lah beratnya gimana gitu ya, cara ngurangin beratnya ya, nggak tahu juga sih. Apakah memang outsole lo yang memang berat gitu ya, atau memang lapisannya terlalu tebal gitu ya. Gue juga nggak begitu ngerti. Tapi menurut gue beratnya harusnya bisa lebih dikurangin. Dikurangin 20 gram aja udah lumayan oke menurut gue. Nah, tapi satu fakta yang menarik ya guys. Yang putih sama yang Volt beratan yang putih. Dan ini bedanya 10 gram. Jadi udah berhasil menurunkan, harusnya bukan timbangan gue sih yang salah ya, harusnya ya, mungkin orang Vasco juga udah aware bahwa yang ini lebih ringan gitu ya. Gue nggak ngerti di mananya sehingga ini bisa lebih ringan, tapi ini lebih ringan sekitar 10 gram, nanti gue tampilin beratnya. Jadi kalau lo bisa kurangin lagi di 220-an aja size 43, menurut gue udah kemajuan banget gitu ya untuk sepatu speed. Itu udah lumayan lah gitu ya kan, karena kalau nggak salah si Catalyst Liberty ya, kalau nggak salah itu juga sekitar 220 lebih lah gitu, dan si ya sepatunya Mills Troya yang gue punya juga ya itu lumayan berat juga gitu ya. Tapi dua itu nggak masuk sepatu yang favorit gue gitu. Tapi kalau ini gue pakainya karena fittingnya pas, gue terus terang suka pakai sepatu ini, enak. Perasaan gue ketika gue pakai sepatu ini enak gitu, dan ya enak gitu loh, gue happy gitu ya. Gue ketika gue pakai sepatu ini gue happy, gue seneng gitu karena ya enak gitu ya. Minusnya ada dua guys. Minusnya ada dua. Yang pertama adalah dari segi berat, menurut gue walaupun nggak terlalu kerasa ketika gue pakai, tapi alangkah baiknya bisa diturunin 20 gram lagi aja dari yang ini ya. Kalau ini 240, 220 aja itu udah keren banget. Dan yang kedua yang kerasa banget gitu ya, gue nggak tahu apa cuman gua, apa karena faktor lapangan gitu ya, tapi ini sole plate licin banget. Gua pakai di lapangan itu tuh nggak gigit. Jadi kalau misalkan mau gaya-gaya itu agak kerasa licin gitu ya. Gua nggak ngerti apakah karena padahal dia statnya adalah udah tipenya blade gitu ya, harusnya cocok gua pakai di lapangan lapangan tipe rumput gitu ya, atau karena lebih banyak di tesnya di lapangan sintetik gitu ya. Jadi di lapangan sintetik dia cukup baik gitu. Itu gua nggak terlalu ngerti. Cuman yang gua rasa dan bagi gua agak minus itu adalah ini sepatu licin ketika gua pakai. Overall dari yang lain semua oke. Tapi ini ya, ada tapinya nih. Mengingat ini adalah sepatu dengan harga 250 ribuan. First impression gua jauh lebih puas daripada ketika gua pakai Mills Troya dan ketika gua pakai NK
jenisnya NK waktu dulu. Jadi secara kalau bisa bilang lebih gue favoritin ketimbang si Mills Troya yang awal gue pakai sama NK gitu ya, dengan range harga yang kira-kira mirip lah gitu. Gue akan lebih milih ini. Tapi kalau bisa beratnya lebih berkurang dikit, ya gue sih akan lebih senang gitu ya. Kalau misalkan outsole-nya ya mungkin susah ya. Gue nggak tahu apakah cuman rumput yang ketika gue pakai itu aja yang membuat dia licin. Gue nggak tahu. Cuman gue jadi penasaran untuk cobain dia di beberapa kesempatan lagi. Let's see lah kalau gue ada ini ya. Kalau gue ada jadwal yang gue nggak ada playtest sepatu, gue pasti akan pakai ini lagi. Nah, terus perbedaan yang kedua apa guys? Tali. Jauh banget bedanya. Gue sih lebih favorit yang ini ya, nggak terlalu panjang, karena yang terlalu panjang itu bagi gue nggak begitu suka tali yang terlalu panjang, karena lu perlu lu lilit-lilit lagi lah, gimana lah, lu masukin dalam sepatu lah gitu ya. Bagi gue yang ini jenis talinya udah bagus dan panjangnya just nice. Kalau yang ini tuh panjang banget tuh. Bedanya sekitar mungkin hampir 5 cm, lebih 6 cm, 7 cm mungkin ini bedanya. Gitu guys. Jadi ada dua perbedaan yang udah gue spotted dari sepatu ini, yang ya menurut gue kalau berat ini udah lebih oke, kalau panjang tali justru yang ini yang lebih oke, yang putih. Gitu sih dari gue, review dan playtest gue untuk sepatu ini. Overall yang gue rasain menyenangkan sepatu ini, except kecuali beratnya dan outsole-nya yang gue rasa licin. Kalau ditanya nilai, menurut gue ini udah 7 lah gitu ya. Enak, serius. Untuk harganya, gue sih ngerekomendasiin banget gitu ya sepatu ini. Cuman kalau bisa beratnya dikurangin dikit aja. Kalau ini bisa dikurangin dikit, tinggal tunggu konsistensi doang lah. Ini menurut gue Vasco bisa ya jadi salah satu brand yang diperhitungkan juga gitu ya di kancah persepak bolaan kita ya. Mungkin stepnya masih jauh untuk ke arah sana, tapi pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Oke, segitu aja guys dari gua review plus playtest gua kali ini untuk si Vasco Evasonic Viper ini. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh komen juga di bawah, kita diskusi di bawah. Terus kalau lo pada akhirnya memutuskan subscribe setelah menonton video yang ini, mantap banget guys, terima kasih banget support lo untuk gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.